plus. Salam robot. Welcome back to Robotic Foundation Indonesia. Di konten kali ini kita akan bicara tentang 13 sensor, yang mana dari 13 sensor ini kita akan bisa membuat banyak project nantinya. Nah, sensor apa aja sih? Yang pertama adalah ultrasonic. Nah, ultrasonic HCSR04. Nah, kita akan bicara tentang project sederhana apa sih yang bisa kita buat, yang bisa kita praktekkan nantinya antara Arduino Uno dengan ultrasonic. Yang pertama adalah alarm anti maling, yang mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi ketika ada maling, teman-teman. Dia akan mendeteksi sebuah objek atau orang yang mana dia terindikasi adalah maling. Kita bisa terapkan ini mungkin contoh di gerbang depan, kemudian di pintu utama, baik itu jendela dan lain sebagainya. Teman-teman bisa praktekkan ini, bisa implementasikan juga di rumah teman-teman karena ini cukup dasar sekali, yaitu project alarm anti maling ya. Nah, fungsinya atau cara kerjanya simpelnya, dia akan mendeteksi ketika ada maling datang, teman-teman. Dia akan objek ini akan terdeteksi ketika ada indikasi maling, teman-teman, dan sebagainya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini ada kontrol ketinggian pada air. Nah, kita bisa mengkontrol ketinggian pada air itu menggunakan sensor ultrasonic, karena ultrasonic ini dia memiliki akurasi yang cukup tinggi, karena dia juga bisa mengukur jarak dari 2 cm kurang lebih. Akuratnya itu 2 cm hingga 400 cm atau 4 meter. Dia bisa dia bisa mendeteksi kira-kira ketinggian air ini berapa sih. Nah, itu ya. Nah, kita akan bongkar, praktekkan, kita akan bikin tutorial ya di konten-konten berikutnya tentang proyek ini. Yang kedua yaitu ada LM35. Nah, kalau kita bicara LM35, maka ini dia punya fungsi yaitu untuk mengukur suatu suhu pada ruangan. Mengukur suhu pada ruangan. Nah, proyeknya apa sih? Contoh proyeknya itu dia bisa mengkontrol suhu pada ruangan kita, kemudian dia juga bisa mengkontrol suhu pada kantor kita, rumah kita, dan lain sebagainya. Kenapa sih kita harus mengkontrol suhu pada ruangan kita? Kalau coba teman-teman bayangkan, contoh sedang di luar rumah, di kantor, di mall mungkin, atau dimanapun itu, dan ketika teman-teman mau pulang, lantas teman-teman sedang berada dalam cuaca yang cukup panas, cukup gerah, dan teman-teman bisa mengetahui keadaan rumah itu seperti apa sih. Kalau rumah itu contoh hingga 40 derajat, wah, cukup panas sekali, maka teman-teman bisa menyalakan AC atau kipas angin dari handphone teman-teman. Nah, kita akan bicara tentang ini di konten-konten berikutnya tentang Internet of Things ya. Nah, tapi di sini teman-teman bisa membuat satu project yang mana kontrol untuk suhu pada ruangan ya, itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada sensor soil. Nah, sensor soil ini apa sih? Simpelnya dia memiliki fungsi untuk mengukur kelembaban pada tanah. Nah, sensor soil itu ada yang kapasitif, ada resistif. Nah, proyek apa sih yang bisa kita terapkan atau yang bisa kita praktekkan? Yaitu contoh satu, kontrol kelembaban pada pertanian, pada lahan pertanian. Atau contoh lagi, kita juga bisa membuat alat penyiram otomatis pada tanaman. Atau juga kita bisa membuat sesuatu yang cukup wow, yaitu smart garden atau mini smart garden lah. Kita bisa membuat itu. Penyiraman otomatis, kemudian pemberian pupuk otomatis juga bisa. Kemudian kita juga bisa mengetahui keadaan tanah itu berapa lembab sih, pH-nya seberapa, dan lain sebagainya. Kelembabannya itu seberapa sih? Karena kalau kita tahu kelembabannya, maka kemungkinan besar untuk tumbuh itu cukup pesat ya. Dan juga kalau kita tidak tahu kelembaban pada tanah dalam tanaman kita, maka kemungkinan untuk mati tanaman tersebut cukup tinggi juga. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada flame sensor. Nah, flame sensor ini apa sih? Simpelnya dia memiliki fungsi untuk mendeteksi kebakaran, indikasi kebakaran pada rumah misalkan, atau pada kantor, atau pada hotel, dan lain sebagainya. Atau mungkin indikasi pada apa lagi?
pada suatu tempat, objek wisata contoh, dan lain sebagainya. Itu sangat bisa sekali, karena coba teman-teman pikirkan, ketika teman-teman memiliki rumah, lantas rumah teman-teman ini terjadi kebakaran, seberapa banyak teman-teman rugi terhadap uang Anda atau aset Anda. Nah, hanya dengan flame sensor ini teman-teman bisa membuat satu alat yang mana dia akan mendeteksi ketika adanya indikasi kebakaran atau terjadinya indikasi kebakaran. Nah, selain itu juga apa lagi? Dia juga bisa contoh untuk peringatan dini. Kalau ada api nih, contoh api, kita bisa atur ya. Nanti kita bisa atur apinya seberapa besar. Nah, dia akan memberikan output baik itu secara online ataupun offline, atau itu alarm atau dan lain sebagainya. Secara langsung. Nah, kemudian sensor selanjutnya yaitu ada sensor MQ2. Nah, MQ2 ini fungsinya apa sih? MQ2 ini fungsinya untuk sensor gas ya. MQ2 itu sensor gas yang mana dia bisa mendeteksi adanya indikasi kebocoran pada gas. Nah, kalau flame sensor tadi itu untuk mendeteksi api, kalau ini untuk gas LPG ataupun apapun itulah. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Ini sangat bisa diterapkan sekali pada restoran-restoran, kemudian bisa juga diterapkan dalam rumah Anda untuk meningkatkan safety dalam rumah Anda agar tidak terjadi kebocoran pada gas Anda. Dalam artian Anda bisa mencegah terjadinya kebakaran sebelum rumah Anda terjadinya kebakaran dengan alat ini, karena sebelumnya Anda sudah tahu kebocoran pada gas. Ada kebocoran dalam gas Anda. Nah, itu ya, kontrol indikasi kebakaran pada rumah. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya IRRX. Nah, fungsinya apa sih? Kita bisa membuat proyek apa sih dari ini? Yaitu satu, teman-teman bisa mengkontrol alat elektronik apapun pada rumah Anda ya, pada rumah teman-teman. Menggunakan apa? Menggunakan inframerah. Inframerah itu baik itu remote, kemudian handphone teman-teman mungkin barangkali ada. Tidak semua handphone ada inframerah ya, tapi yang handphone yang tidak ada inframerah itu bisa dipasang inframerah intinya. Nah, itu. Kemudian juga ada yang namanya Bluetooth. Nah, Bluetooth ini proyeknya apa sih? Banyak sekali. Nah, teman-teman bisa mengendalikan atau mengkontrol ya, atau bisa juga menyalakan, mematikan, sama aja sih ya. Menyalakan atau mematikan alat elektronik pada rumah Anda, pada kantor Anda, pada apapun itu yang bisa dinyalakan dan dimatikan menggunakan Bluetooth. Nah, ini sangat simpel sekali karena ini akan sangat memudahkan Anda dalam efektivitas keseharian Anda ya. Tidak hanya menekan tombol saklar, tapi Anda bisa melalui handphone gitu. Oke, apa aja sih? Bisa AC, lampu, TV, kemudian bisa kipas angin dan lain sebagainya. Apapun itu. Kemudian kalau itu hanya Bluetooth, maka ini satu hal yang cukup menarik, yaitu Bluetooth Voice Recommender atau Bluetooth Voice Commander ya. Yang mana fungsinya ini teman-teman bisa mengkontrol, mematikan, menyalakan TV, angin, kemudian apa lagi teman-teman? Kemudian ada AC dan lain sebagainya menggunakan suara. Teman-teman cuma berkata contoh, matikan AC, matikan TV, matikan lampu contoh. Itu sangat bisa sekali. Oke, itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada sensor vibrasi. Proyeknya apa sih? Dia untuk mendeteksi getaran ya. Contoh alat mendeteksi getaran pada mobil contoh bisa. Kemudian selanjutnya ada radar. Nah, radar ini cukup menarik. Kita bisa implementasikan atau kita bisa membuat sebuah proyek menggunakan radar ini. Contoh yaitu lampu otomatis. Lampu otomatis pada ruangan. Ketika teman-teman masuk ruangan, radar ini akan mendeteksi, kemudian dia akan nyala sendiri lampunya. Ketika teman-teman keluar ruangan, mati sendiri. Nah, ini cukup menarik juga ya. Kemudian selain itu ada juga sensor magnet. Sensor magnet itu apa sih? Hall effect. Itu contoh proyeknya itu untuk alarm pada pintu. Nah, itu sangat bisa sekali ketika pintu rumah Anda belum tertutup dan Anda akan pergi keluar kota, maka
dia akan memberikan notifikasi atau informasi bahwa pintu Anda belum tertutup rapat contoh, atau mungkin belum terkunci. Maka pintu itu akan memberikan alarm atau memberikan notifikasi atau informasi kepada Anda bahwa pintunya belum terkunci. Nah, itu sangat efektif sekali, efisien sekali. Kemudian selain itu ada apa lagi? Bluetooth IR-RXTX. Nah, ini kita bisa membuat sebuah robot yang mana robot ini cukup menarik sekali, cukup edukatif sekali untuk anak-anak, yaitu robot line follower. Nah, itu ya. Kemudian kita akan bongkar habis, kita akan bahas satu persatu project daripada ultrasonic, LM35, kemudian sensor vibrasi dan lain sebagainya dalam prakteknya seperti apa sih. Nah, kita akan bahas satu persatu, kemudian kita pun akan membantu teman-teman dalam menyelesaikan project ini di grup eksklusif kami, grup RFI Community. Makanya bagi teman-teman yang belum masuk, silahkan masuk dulu. Ada linknya di bawah di deskripsi, tinggal klik aja, teman-teman bisa masuk, bisa gabung di grup eksklusif kami, yang mana kita akan membantu teman-teman dalam menyelesaikan project Arduino Uno, kemudian sensor-sensor dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih, bye-bye. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.